struktur dan fungsi sel. Struktur dan fungsi sel. Kalau dibilang struktur ya, yang namanya struktur itu ya seperti ini strukturnya. Struktur sel itu seperti ini strukturnya nih. Seperti ini. Ini strukturnya. Dengan isinya. Fungsinya apa? Nah, nanti mengetahui fungsinya harus tahu dulu strukturnya gitu ya. Kemudian bab ini tentang sel, nih, terutama tentang sel. Ya, tentang sel bab ini hijau ya kelihatan, tapi mudah-mudahan kelihatannya karena ibu ternyata yang hijau. Merupakan induk dari semua materi biologi lah umumnya. Hampir semua materi biologi menginduk pada sel. Sehingga sel ini boleh dikatakan posisinya di pertama. Di pertama sebelum materi-materi berikutnya. Nanti bab berikutnya sampai selesai menginduk. Ya, artinya bukan menginduk. Ya. Ke materi tentang sel ya, jangan dilupakan ini. Jadi istilahnya pengetahuan dasarnya, pengetahuan sebelumnya tentang sel misalnya. Contoh, kita akan mempelajari tentang nanti sirkulasi pada manusia. Pengetahuan dasarnya siswa adalah tentang sel, jaringan. Kemudian apalagi ya tentang cairan pada tubuh misalnya dan sebagainya. Struktur dan fungsi sel. Nah, tapi sebelum ke struktur dan fungsi, ibu perlihatkan dulu apa sih yang akan dibahas di bab ini. Gitu ya. Kita lihat peta konsepnya. Sudah seperti yang sudah ibu janjikan di link Zoom-nya. Ayo, siapkan catatan. Bukan berarti kamu mencatat ini. Nanti ibu berikan semua PowerPoint ini pada kalian setelah selesai pembelajaran. Ingat ya, siswa tidak ada yang keluar masuk. Rugi banget deh kalau tidak mendengarkan apa yang ibu sampaikan hari ini. Dan memang tidak boleh, kecuali ada izin dari ibu ya. Ini akan kita bahas di materi tentang sel. Bahasanya ini. Oh ya, ibu ingatkan, terima kasih untuk Selan yang sudah istilahnya memberi siapa yang hadir hari ini. Ibu juga pingin ada wakilnya dari IPA 4, dari IPA 5. Siapa aja yang hadir hari ini. Kemudian kalau sempat ada yang foto ibu sedang mengajar. Ya. Kalau sempat ada yang men-syuting juga terima kasih. Nanti dibalikin lagi pada kalian untuk disampaikan pada kalian dan orang tua. Ya, juga wali kelas mungkin. Sel, tentang sel. Bahwa nanti sel itu memiliki komponen kimiawi, bentuk dan ukuran, struktur anatomi. Maksudnya begini ya. Maksudnya begini. Dari sorry salah lihat. Nah, dari gambar yang ini tadi perlihatkan pada kalian. Nih, kenapa buka? Yang ini, udah diklik. Nah, salah mencet. Lupa. Dari peta konsep yang tadi kesannya tuh, maaf ya, salah mencet ibunya. Gimana? Dari peta konsep yang ibu udah, maaf ya. Dari peta konsep yang ibu sudah perlihatkan pada kalian tadi, yang kesannya banyak, mana gambarannya? Itu terdapat pada satu ini.
pada satu ini? Ya, bahwa di sini ada komponen kimia, ada komponen fisika, pokoknya ada kejadian-kejadian yang tertuang dalam peta konsep tadi. Jadi fokusnya ke satu ini aja, ke satu ini aja. Ya. Nah, jadi dalam satu peta konsep itu akan kita pelajari di satu tempat ini, di satu tempat ini gitu. Paham ya? Jadi kamu catat poin-poin yang pentingnya saja. Mana? Mau PowerPoint lagi. Jangan pijit yang mana. Nah. Sebentar ya. Gara-gara salah pijit. Nah, ini. Nah. Terima kasih. Kembali ke peta konsepnya. Jadi dalam satu peta konsep ini itu dalam, Ibu gambarkan saja ya. Yang mana ini warnanya, ini sedang menggambar warna magenta. Dalam satu tempat seperti ini, tuh, ya. Nih. Dalam satu tempat seperti, adalah gambarnya seperti ini. Nah, Ibu sengaja gambarnya dibedakan. Nanti akan kalian paham, apa sih Ibu kok membedakan gitu lah ya. Dalam seperti ini. Jadi satu peta konsep ini selagi dalam satu ini dan dalam satu ini ada komponen kimiawinya, ada bentuk dan ukuran, ada struktur anatomi gitu loh. Di komponen kimiawi ini ada komponen kimiawi, ini ada komponen kimiawi. Ada berisi air, lemak, protein, karbohidrat, garam mineral, vitamin di sini semuanya. Di sini semuanya. Oh, ini mah kalau pengamatannya kok bisa tahu ya ada komponen kimiawi, ada isinya, karena bisa diamati dengan mikroskop. Ingin lebih jelasnya dengan mikroskop elektron, sampai tahu lebih detailnya gitu ya. Selain dengan mikroskop cahaya, kok tahu sih ada membran sel mana Bu? Nanti kita pelajari bagian-bagiannya ya. Ada nukleusnya, ada sitoplasma, ada dinding sel tumbuhan khusus pada bentuk ini. Kalau dinding sel tumbuhan, Ibu tandai dulu ya nak ya. Oke, Ibu tandai dulu. T berarti nih Ibu tandai. Bu, kenapa tandanya nggak di sini? Bukan maunya Ibu, tapi memang aturannya ada di sini. Itu khusus untuk dinding sel. Nanti akan paham kalian ya. Lanjut. Oke. Lalu dengan fungsi. Lalu bicara dengan fungsi. Oh, ini untuk transportasi zat. Bahwa transportasi zat itu di sini terjadinya, berarti antara dunia luar dengan dalamnya gitu. Ini pun dunia luar dengan dalamnya. Walaupun cuma bentuknya segini tetap ada aktivitas gitu ya. Karena ini pun adalah makhluk hidup walaupun bersel satu. Mau bersel satu, mau bersel banyak, tetap dikatakan makhluk hidup yang punya aktivitas, diantaranya transportasi zat gitu ya. Ada yang pasif, ada yang aktif, ada yang secara eksositosis, ada secara endositosis. Yang pasif nanti ada secara difusi, osmosis. Yang endositosisnya mungkin dengan cara dimakan atau minum, pinositosis. Kesimpulannya, ini semuanya terdapat dalam satu sel. Jadi jangan jauh-jauh berpikirannya, wah banyak ya Bu, ya memang banyak. Memperlihatkan itu yang terjadi aktivitas di dalam satu sel. Paham ya? Jadi ingatkan Ibu bahwa ini yang akan kita pelajari di bab 1. Bahkan nanti lebih mendalam lagi. Karena contoh difusi, ada yang difusi terfasilitasi,
ada difusi tidak terfasilitasi. Pokoknya ini ke bawah ini kayak organel, bukan ini saja. Ada yang lain, ribosom, apalagi mitokondria dengan fungsi-fungsinya. Jadi ini hanya sebagai induknya sajalah, induk dari salah satu bagian. Jadi jangan heran memang banyak. Jadi harus diikuti dari awal. Apalagi sekali lagi ini adalah induk dari semua mata pelajaran. Nah, sebelum memperdalam apa sih komponen kimiawi pokoknya tentang ini, kita khususnya kalian harus tahu dulu dari mana sel ini dikenal gitu. Ya. Maka marilah kita masuk ke cerita penjelasan berikutnya. Karena harus tahu dulu. Jangan tiba-tiba gimana strukturnya, gimana fungsinya, harus tahu dulu sejarah dan teori sel. Harus tahu dulu itu. Nah, ya kita cari. Ya. Ya, walaupun tulisannya ini, tapi nanti ibu edit lagi dalam bentuk cerita. Ingat, dalam bentuk cerita. Dan ini tugas yang pertama. Tolong perhatikan. Gampang tugas pertamanya. Ikuti apa yang ibu sampaikan. Kemudian kalau mau ikutinya mau dengan cara mencatat atau direkam atau gimana terserah. Sebab nanti kamu tulis kembali apa yang ibu sampaikan ini, penting yang ini gitu ya, diantaranya ditulis kembali dengan bahasa sendiri. Karena ini apa istilahnya, sejarah sel ini ada ceritanya gitu. Kenapa tiba-tiba Robert Hooke lalu ini, tapi setelah ibu pelajari urutannya tidak demikian. Dan mempelajari sejarah sel otomatis ke teori sel yang 4 macam. Ya, perhatikan. Memang awalnya dimulai oleh Robert Hooke. Robert Hooke ini seorang ilmuwan Inggris, ya, seorang ilmuwan Inggris yang pertama kali menemukan istilah sel dalam penelitian tentang sel gabus, bahwa sel adalah ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding. Gimana ya, mau di slide kosong? Jadi begini ceritanya. Pada waktu itu, slide kosong, susah ya. Gini aja. Pada waktu itu, Robert Hooke, apa istilahnya ya, menemukan bagian-bagian seperti ini. Ya, ibu gambarkan demikian, tidak satu kotak gitu loh, tapi 4 kotak dan seterusnya lah. Mewakili, kenapa ya? Kenapa lebih dari 1 kotak? Karena yang ditemukan adalah jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan sel yang bentuknya sama. Itu kan bentuknya sama, ya, dan fungsi sama. Tapi yang ditemukan oleh Robert Hooke adalah bentuknya begini, cuma kotak, seperti kamar, tapi kosong. Kenapa kosong? Tidak ada isinya. Karena yang diteliti adalah sel gabus. Sel gabus itu jaringan tumbuhan yang sudah mati. Nih, sel gabus. Jaringan tumbuhan yang sudah mati. Tapi masih ada bentuk. Setelah dan pengetahuan berkembang, kenapa masih ada bentuk?
Berarti ini terbentuk oleh dinding sel. Nah, kalau terbentuk oleh dinding sel yang sifatnya kuat dan kaku, sulit untuk rapuh istilahnya. Dan itu merupakan ciri khas sel tumbuhan. Makanya tadi oleh Ibu dibintangi. Berarti gambar yang tadi dibintangi oleh Ibu adalah bentuk sel tumbuhan. Jadi ciri khas pertama sel tumbuhan adalah punya dinding sel. Sehingga walaupun mati jaringan tumbuhannya, tapi masih menyisakan yang namanya dinding sel gitu. Nah, adalah ruang-ruang kosong yang dibatasi oleh dinding yang diteliti oleh Robert Hooke menggunakan mikroskop sederhana waktu itu. Nih, hanyalah ruang atau kamar yang kosong yang selanjutnya disebut dengan selanjutnya gambar ini disebut dengan semuanya ya, semuanya selula. Kelihatan? Yang selanjutnya selula atau sel. Dan dikenallah istilah sel pada waktu itu. Gitu ceritanya. Penemuan Robert Hooke ini walaupun hanya sebatas pada jaringan gabus yang mati, sederhana, telah mendorong para ahli yang lain untuk termotivasi untuk meneliti lebih mendalam. Ya, rasanya pingin saya juga, kata ilmuwan yang lain, meneliti lebih mendalam. Ada apa lagi di situ? Ya, tidak sesederhana itu saya yakin, katanya. Mau mempelajari lagi, mau diteliti selanjutnya, katanya. Tapi ternyata bukan oleh yang melanjutkan, istilahnya yang melanjutkan penelitian bukan oleh ini, ya. Di sini tertulis oleh Robert Brown selanjutnya. Jadi setelah penelitian oleh Robert Hooke, selanjutnya oleh Robert Brown. Nih, seorang biologi dari Skotlandia menemukan inti sel yang disebut nukleus. Maksudnya begini, Robert Brown ini dalam penelitian menggunakan mikroskopnya juga lebih bagus daripada Robert Hooke pada waktu dan menelitinya dan penelitiannya pada sel yang hidup, pada bentuk sel-sel yang hidup gitu, bukan sel yang mati. Dalam penelitiannya itu, setiap dia meneliti bagian-bagian, oke lah ya, Ibu gambarkannya ini deh. Nih, setiap meneliti bentuk sel yang dia teliti, istilahnya ya, selalu menemukan bagian ini di tengahnya. Selalu saja ada gitu. Ya. Selalu ada benda kecil yang terapung-apung, istilahnya. Yang terapung-apung dalam sel, dan selalu ada saja terapung-apung, istilahnya. Karena selalu ada nih, kayaknya dia intinya deh. Penting kayaknya. Maka kemudian berkembanglah istilah inti sel itu setelah penelitian oleh Robert Brown. Gitu maksudnya, ya. Jadi nih, di nukleus inti. Nah, ada kan nukleus dalam bagian sel atau inti ditemukan oleh Robert Brown. Nah, sudah ini ya. Ini sudah dari Robert Hooke
ke Robert Brown. Ingat, catat tuh urutannya. Kemudian selanjutnya, ternyata ada juga ilmuwan Matthias Leiden. Nih, yang ketiga, Matthias Leiden. Mana? Matthias, nah ini nih. Matthias Leiden, biasanya kalau Leiden pasti dengan Swan. Selalu bergandengan. Leiden dan Swan biasanya ya. Lanjut, dengar ya. Matthias Leiden dan Theodor Swan melihat adanya struktur yang sama dari sayatan-sayatan tumbuhan makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, yang semuanya tersusun dari sel. Ulangi lagi, adanya struktur yang sama dari sayatan-sayatan dari sayatan-sayatan tubuh makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, yang semuanya tersusun dari sel. Jadi maksudnya begini. Ibu nggak buka PowerPoint ya, tapi ingat gambar tadi ya, ada 2 gambar kan. Satu akhirnya dikenal, yang bentuknya bentuknya punya bentuk itu sel tumbuhan, yang bentuknya kayak ada tidak tetap gitulah, ada lekukan begitu. Setelah diteliti kok strukturnya sama ya, melalui penelitian setelah disayat tubuh dalam arti tubuh baik dari hewan maupun tumbuhan, kok strukturnya sama gitulah ya. Oh, berarti semuanya jelas tersusun oleh sel gitu ya. Kata ini posisinya lagi di mana? Kata ya ini berarti ini ya, Leiden dan Swan. Berarti katanya tersusun dari sel, sehingga dari penelitian ini muncullah teori sel yang ke-1. Ibu ulang lagi ya. Ini yang ke-1, ini yang kedua, ini bolehlah. Ini cerita ini yang ketiga. Nanti kalau dalam susunan kamu membuat cerita dengan bahasa sendiri. Sehingga muncullah teori sel yang pertama, bahwa sel nih merupakan, maaf Ibu nulisnya MRPKN ya, karena ini terbatas tempatnya, unit struktural terkecil dari MH makhluk hidup ya. Dan ambil ini selalu struktural, ingat nih bawah nih. Kalau ada pertanyaan, apa bunyi teori sel yang pertama? Bahwa sel merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Siapa yang mengemukakan? Leiden dan Swan. Bagaimana munculnya teori tersebut? Ingat, teori muncul karena ada penelitian. Apa penelitiannya? Leiden dan Swan meneliti sayatan tubuh. Sayatan istilah dalam biologi diseksi. Jadi Leiden dan Swan ini menyayat tubuh, bukan tubuh manusia untuk percobaannya ya. Kalaupun sel hewan yang sederhana, kalaupun hewan yang sederhana, kalaupun tumbuhan ya tumbuhan lebih leluasa. Setiap disayat ternyata punya struktur yang sama. Strukturnya demikian untuk terbentuknya jaringan, terbentuknya organ, dan sayatan-sayatan tersebut, bagian yang terkecilnya itu adalah ya sel itu ya, bahwa dan sel itu
eh, menyusun tubuh makhluk hidup melalui perbanyakan sel berupa jaringan, lalu nanti jaringan berdiferensiasi membentuklah suatu organ, sehingga dikatakan sel itu merupakan unit terkecil tapi yang menyusun tubuh suatu makhluk hidup. Nah, paham ya? Lanjut. Siapa lagi yang termotivasi untuk lebih mendalami tentang sel ini yang terilhami dari penemuan oleh Robert Hooke, yaitu Felix Dujardin selanjutnya. Felix Dujardin. Bentar ya. Tadi Robert Brown sudah, Matthias Sladen dan Swan sudah. Berikutnya ke Felix Dujardin. Felix Dujardin urutannya. Tapi kalau urutan untuk ini kayak yang ketiga. Urutan untuk penelitian yang mau mendalami. Felix Dujardin. Mana? Nah, ini Felix selanjutnya. Dia seorang biologi Prancis, meneliti beberapa sel hidup dan menemukan isi dalam rongga yang disebut sarkode. Kalau yang ditemukan oleh ini nggak ada isinya. Yang disebut isi adalah cairan, protoplasma, nggak ada isinya. Sehingga ini ciri khas sel. Sel dikatakan hidup bila ada isi, tanda kutip protoplasma. Ini nggak ada, maka ini sel mati. Jadi kalau pertanyaan, apa sih isi sel hidup, indikatornya? Ada isinya, berupa protoplasma. Nah, menurut Felix Dujardin, bahwa cairan sel yang paling penting di dalam sel katanya, ya, yaitu berupa protoplasma kalau ada isinya. Jadi kalau digambarkan demikian, kalau digambarkan sederhananya, yang mana ya? Oke, yang ini lagi, apa-apa lah. Felix Dujardin. Jadi kalau digambarkan ini adalah sel, maaf ya, eraser. Pennya mau yang mana? Yang coba yang ini. Felix, gini lah. Oke, kira Felix Dujardin. Nih. Jadi ada isinya gitu loh. Tuh gambarnya kan beda ya. Kalau yang tadi Robert Hooke mah nggak ada coretan-coretan gitunya. Jadi menurut Felix Dujardin, bahwa yang penting dalam sel adalah cairannya gitu. Gitu aja, cuma bilang begitu, cairannya. Betul memang, dan itu menandakan ciri sel itu hidup. Lalu oleh Johannes Purkinje dilanjutkan ya, dari Felix Dujardin ke Johannes Purkinje. Kalau sarkode, nah dibilangnya itu sarkode ini menurut Felix Dujardin, dibilangnya cairan itu adalah sarkode. Sarkode cairannya, dan itu penting. Tapi oleh Johannes Purkinje menamakan cairan itu dengan nama protoplasma. Ya, jadi kesimpulannya gini. Bentar ya. Kalau menurut Felix, cairan itu penting dan namanya sarkode. Itu ya nggak apa-apa ya. Dan namanya sarkode. Johannes Purkinje mendukung pernyataan Felix, tapi mengubah nama saja, bahwa namanya bukan sarkode tapi protoplasma yang dikenal sampai sekarang. Mudah-mudahan paham ya. Ikuti ceritanya. Dari Robert Boone ke mana? Ke Felix, ke Johannes gitu.
Lanjut ya. Nah, setelah itu ada yang namanya maksud. Ibu bilangnya gitu aja. Maksud. Mengemukakan protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Mengemukakan bahwa itu adalah dasar. Nah, lanjut. Dasar fisik kehidupan. Sepertinya dan memang berkaitan antara Felix, Johannes sama maksud ini. Bahwa menurut maksud menguatkan tentang protoplasma. Jadi begini maksudnya. Pernyataan dari Johannes Purkinje dikuatkan oleh maksud bahwa protoplasma itu merupakan dasar fisik kehidupan. Dasarnya ya. Kita bisa hidup demikian karena ada aktivitas di dalam sel. Ingat, sel itu walaupun kecil, benar-benar nggak kelihatan harus dengan mikroskop elektron, tapi yang membangun tubuh kita. Bahwa di situ merupakan dasar kehidupan. Karena organel-organel selnya berfungsi. Dengan pernyataan dan penelitiannya, maka muncullah teori sel yang kedua. Ya, kelihatan ya. Apa bunyi teori sel yang kedua? Sel MRPKN, unit fungsional kehidupan. Fungsional kehidupan. Nanti diganti warnanya setelah ini. Nah, munculnya teori sel yang kedua setelah penelitian oleh maksud. Dengan sebelumnya menguatkan pernyataan dari Johannes Purkinje. Ada 4 teori sel. 2 lagi. Ini udah kebaca semua ya? Bukan kebaca. Berarti slide kosong. Ini sudah teori apa nih? Ilmuwannya sudah ya? Semuanya ya? Ada lagi, karena teori selnya 2 lagi. Sebentar ya, sedang disiapkan slide kosongnya. Sok, Ibu bicara sambil kalian menulis lagi. Oh iya, tadi Ibu teh gini menerangkannya. Nah, berikutnya. Pennya mau yang mana? Ayo, kalian mengusulkan pen warna apa? Warna jomblo? Yuk, warna jomblo. Ya. Rudolf Virchow. Nih. Keberapa ya? Nggak tahu ya. Pokoknya bener saja ya. Rudolf keberapa nggak tahu, lupa lagi. Bukan lupa lagi. Kamu aja nanti menyusunnya. Rudolf Virchow. Maaf ya Ibu mah kalau ngajar tidak saking semangat senang suka begini ya. Menyemangati kalian ya. Kalian juga semangat menyemangati Ibu. Oke. Nah, langsung aja lah. Memunculkan teori sel yang ketiga. Nanti Ibu ceritanya. Bukan nanti, hari ini juga, jam ini juga. Bahwa teori sel yang ketiga. Ingat, prinsip teori muncul setelah ada penelitian. Bahwa sel berasal dari sel juga, gitulah maksudnya. Atau omniselula. Begini maksudnya. Oke, Ibu gambarkanlah. Ini gambarnya lebih tetap. Ini contohnya lagi agak begini misalnya. Ingat, sel itu bisa membelah.
sel itu bisa membelah. Membelahnya mau membelah normal, bagus, selnya sehat. Kalau membelahnya tidak normal, itu cancer, seperti yang sedang Ibu alami, tapi mau sembuh. Ini membelah. Jadi sel yang baru banyak gitu ya. Ini juga sama, membelah lagi, pokoknya memperbanyak diri. Tapi tetap sel-sel yang baru-baru ini berasal dari sel-sel sebelumnya. Gitu. Berarti di sini maksudnya bahwa kenapa sel itu bisa membelah? Karena terjadi pertumbuhan. Nah, maksudnya sel berasal dari sel-sel juga atau omniselula karena sel mengalami pertumbuhan. Jadi begini anak ya. Begini. Ini kan sel. Ini kan sel itu tidak diam. Dia beraktivitas, dia bermetabolisme lah istilahnya. Dia makan, dia minum. Sehingga wajar dong. Jadi istilahnya membengkak. Kan nggak mungkin diam jadi membengkak. Pasti dengan adanya makan nutrisi, dia memperbanyak diri gitu. Setelah tumbuh, yang namanya tumbuh itu untuk cerita di sini ada perubahan massa. Nah, selan mungkin tahulah massa, perubahan isi, pokoknya volume, sehingga ada kekuatan untuk membelah gitu. Membelah menjadi sel yang baru ini karena sebelumnya ada pertumbuhan di sel ininya. Jadi sel ini mengalami pertumbuhan sehingga ada kekuatan untuk membelah, memisah gitulah menjadi sel yang baru. Pengertian sel ini berasal dari sel-sel juga atau omniselula. Jadi sel ini yang baru berasal dari sel sebelumnya karena mengalami pertumbuhan. Jadi teori sel yang ketiga itu adalah ini gitu. Sel merupakan unit pertumbuhan. Sel merupakan itu ya unit pertumbuhan. Udah pertumbuhannya udah tulis ya. Pertumbuhan. Itu maksudnya. Pertumbuhan. Tadi yang pertama sel merupakan unit struktural. Yang kedua, sel merupakan unit fungsional. Yang ketiga, sel merupakan unit pertumbuhan. Sekarang yang keempat. Untuk memunculkan yang keempat. Warna apa? Oke, warna inilah. Gede, maaf. Posisinya masih di sini, berarti harus dihapus. Berarti ke pen. Ya, warna ini lagi. Sel merupakan unit sel. Ibu gunakan gambar ini lagi ya. Walaupun ini tidak tidak berdasarkan penelitian langsung, tapi berdasarkan pemahaman ini ya, merupakan unit hereditas. Unit hereditas. Nah. Wah, sama merah ternyata gini. Apa ya? Unit hereditas. Bagaimana terjadinya atau keterangannya nih bagaimana? Ini menghilangkan ini. Ini bisa Ibu terangkan dari sini. Salah. Nah, dari sini keterangannya untuk menerangkan unit hereditas. Hereditas adalah bicara masalah sifat pewarisan. Sifat pewarisan sifat. Tadi siapa yang mengatakan bahwa di dalam sel ada inti sel? Masih ingat? Ayo, boleh bicara seorang aja. Bahwa di dalam sel ada inti sel. Robert Brown bukan? Itu, Robert Brown ya. Bahwa itu katanya yang paling penting. Benar ya, Robert Brown. Katanya nih, Ibu gambarkan nih ada inti sel. Oke lah, ada inti sel. Ingat,
Ini ya untuk membantunya, ini adalah nukleus. Di dalam nukleus ini ada yang disebut dengan bolehlah DNA. Ya. Ada kromosom dalamannya. Ada macam-macam. Kalau bicara hereditas berarti bicara kromosom, bicara DNA yang fungsinya untuk mewariskan sifat kepada keturunannya. Bagaimana Bu mewariskan sifatnya? Kok bisa? Nah, memang bisa dan harus gitu. Karena dengan pewarisan sifat ini bisa melestarikan jenisnya, tapi dengan cara membelah selnya. Berarti berkaitan dengan teori yang ketiga. Yang ini sel berasal dari sel-sel juga. Ini kan sel ini berasal dari sel juga. Jadi pada waktu membelah, memisahkan sambil mewariskan sifat. Itu. Jadi ini kata siapa yang teori sel yang keempat ini? Jadi setelah tadi Rudolf Virchow adalah yang Ibu ketahui ya. Berikutnya Walter Fleming yang Ibu tahu. Ibu sebetulnya tulisannya bagus, Walter Fleming. Tapi di sini sedang tetap belajar yang untuk di tempat ini ya. Fleming. Bagus kata Ibu. Tapi nanti juga benar Ibu Budi tulisannya bagus. Nanti gerak ya dalam proses berikutnya. Walter Fleming. Bukan bagus sih, terbaca yang penting mah ya. Fleming. Dan Edward. Nih, tapi kalau kamu punya keterangan lebih lanjut siapa ilmuwannya boleh kasih masukan ke Ibu ya. Strasburger. Bukan makanan ya, bukan nama makanan. Strasburger. Dia mengatakan mengamati pembelahan sel sehubungan dengan reproduksi sel. Jadi kaitannya dengan reproduksi sel. Jadi cerita yang teori sel 3 menurut Rudolf Virchow itu sebetulnya tentang reproduksi sel. Bahwa sel sebagai unit reproduksi makhluk hidup. Bahwa sel merupakan bolehlah disenatakan unit reproduksi makhluk hidup atau kesatuan hereditas. Sehingga Ibu simpulkan aja, sel merupakan unit hereditas. Yang penjelasannya demikian, ternyata berkaitan dengan teori sel yang ketiga. Jadi istilahnya munculnya yang keempat ini harus berkaitan dengan penjelasan tentang unit pertumbuhan, karena pada waktu pembelahan sel ini sambil diwariskan sifat, sehingga muncullah teori sel merupakan unit hereditas. Dan itulah tentang sejarah dan teori sel. Sejarahnya yang tadi yang diawali oleh Robert Hooke ya, yang walaupun penelitiannya sederhana, hanya pada jaringan gabus, pada pohon yang sudah mati, bukan mati semuanya sih sebetulnya, mungkin ada bagian yang matinya kan, dia diteliti menggunakan mikroskop yang sederhana, tapi yang ditemukan hanyalah ruang-ruang yang kosong, tapi ada pembatasnya, seperti kamar-kamar kosong. Berarti, dan memang itu adalah sel tumbuhan, jaringan tumbuhan. Berarti dinding selnya bersifat kuat dan hanya dipunyai oleh jaringan atau sel tumbuhan. Gitu. Dia menamakannya itu adalah selula katanya, kamar kosong, atau kemudian disebutnya sel. Dan sejak itulah sel dikenal sampai sekarang, tidak dirubah namanya. Ada sel katanya, sel tahanan, itu mah tempat ditahan, itu beda lagi. Tapi telah mendorong para ahli yang lain untuk meneliti lebih jelas lagi. Dan di zaman berikutnya, ini sambil absen,
Sambil Ibu menge-share absen ya. Tolong supaya tidak lupa ngisi absen. Sambil menunggu ini ya. Telah mendorong para ahli yang lain untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan alat yang lebih baik, dengan menggunakan jaringan yang hidup. Jaringan yang hidup. Selnya. Jaringan yang hidup ya. Jaringan yang hidup ini sehingga dapat kelihatan bagian-bagiannya. Ada yang mengatakan, inti sel yang paling penting katanya. Nggak apa-apa. Ada yang mengatakan, bukan yang mengatakan, protoplasma. Yang penting cairannya. Siapa tuh? Yang sebelumnya namanya sarkode. Itu ya. Sehingga ada yang menguatkan, betul, protoplasma. Karena merupakan dasar fisik kehidupan. Sehingga muncullah teori sel yang kedua. Apa? Sel merupakan unit fungsional. Teori sel yang pertama oleh Schleiden dan Schwann ya. Setiap dia meneliti, menyayat bagian tubuh suatu makhluk hidup, selalu menemukan bentuk-bentuk yang sama katanya. Oh, berarti makhluk hidup itu terbentuk oleh struktur yang sama. Sehingga struktur yang kecilnya itu adalah sel yang menyusun tubuh manusia, tubuh makhluk hidup termasuk manusia. Sehingga muncullah teori sel yang pertama. Sel merupakan unit struktural. Bahwa dari sel itu pun, kata siapa tadi? Robert Virchow ya, bisa mengalami pembelahan sel. Karena sel itu tumbuh loh katanya. Nggak mungkin kan diam terus. Maka membelahlah sel itu, bereproduksi. Sehingga muncul teori sel yang ketiga, bahwa sel merupakan unit pertumbuhan. Pada waktu diturunkan, pada waktu reproduksi sel itu sambil meneruskan pewarisan sifatnya. Berarti sel itu bisa mewariskan sifat dan merupakan unit hereditas. Nah, hari ini, siang ini, Ibu menjelaskannya sesuai dengan link nggak ya? Sesuai ya? Dengan link di Zoom ya? Betul ya? Nah, kalian tugas yang pertama nanti Ibu buat kantungnya. Harus selesai besok. Kan Rabu besok ketemu ya. Sementara Ibu dengan lisan dulu, nanti Ibu buat kantungnya. Deadline-nya hari ini pukul 23.59 menit. Catat. Deadline tugas 1 pukul 23.59 menit. Hari Selasa tanggal 27 pukul 23.59 menit. Yang tidak menyerahkan tugas, tidak konfirmasi, tidak diperkenankan mengikuti pertemuan berikutnya untuk hari Rabu. Ibu harus begitu. Karena terutama nggak konfirmasi ya. Apa alasannya gitu loh ya. Dengan tulis tangan di buku catatan. Apa tugasnya? Menjelaskan kembali sejarah dan teori sel dengan bahasa sendiri. Seperti Ibu. Ibu membaca dari berbagai informasi, Ibu kaji, Ibu tulis, Ibu bisa menyampaikan. Setelah Ibu pahami, oh gitu ya. Sehingga Ibu bisa menyampaikan pada kalian. Kalian pun seperti itu. Tapi sampaikannya dalam bentuk tulisan. Harus rapi, maksimal 2 halaman ya, harus terbaca rapih, jelas, diakhiri dengan garis tutup. Bukan nulis garis tutup, tapi set garis aja gitu, cuma garis aja ya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 12.